Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya ya, Ustadz Turul Fajri. Bagaimana nih kalian nih kabarnya nih? Mudah-mudahan kalian meskipun sekarang kondisi Indonesia ya khususnya terutama dunia itu masih mengalami pandemi COVID-19 ya. Tapi saya berharap kalian dalam kondisi sehat walafiat. Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang tugas yang kalian minggu lalu ya, itu kerjakan, itu tugas tentang usaha Indonesia dalam mengatasi ya datangnya kembali Belanda ya beserta sekutu ya lewat jalur diplomasi. Jadi kan kemarin itu ada perjanjian Linggarjati, ada perjanjian Renville, terus juga Rumroyen, dan juga diakhiri oleh perundingan konferensi meja bundar ya. Jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan ya biar nanti kalian mudah gitu kan dalam mengaitkan antara satu perjanjian dengan perjanjian lainnya gitu. Oke, kita akan bahas yang pertama yaitu tentang pembahasan perjanjian Linggarjati ya. Linggarjati itu terjadi atau dilaksanakan itu sekitar atau tanggal 10 November 46 ya. Lalu diresmikan pada tanggal 25 Maret 1947 yaitu di Linggarjati di daerah Kuningan ya, dekat Husnul Khotimah gitu kan. Jadi isi dari perundingan Linggarjati itu yang paling signifikan adalah tentang tentang kekuasaan ya negara Indonesia. Jadi setelah perundingan Linggarjati ternyata nih hasilnya itu merugikan bangsa Indonesia, terutama kaitannya dengan wilayah kekuasaan ya. Jadi setelah Linggarjati wilayah kekuasaan Indonesia itu hanya meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura ya. Sehingga imbas dari adanya perundingan Linggarjati itu mengakibatkan Perdana Menteri kita tuh Sultan Syahrir pada waktu itu lengser dari jabatannya karena beberapa partai ya yang ada di Komite Nasional Indonesia Pusat itu menarik dukungannya kepada Syahrir gitu ya. Sehingga ya nanti Syahrir digantikan oleh Amir Syaifuddin gitu ya. Nah, setelah perundingan Linggarjati ya akhirnya Belanda itu katanya dia merasa tidak puas dengan hasil perundingan Linggarjati. Apa sih yang membuat Belanda yang nggak puas terhadap perundingan Linggarjati? Nah, ada satu alasan yang mencolok yang dijadikan alasan oleh Belanda untuk menggugurkan hasil-hasil perundingan Linggarjati. Itu kata Belanda, Belanda dalam hasil perundingan Linggarjati itu mengakui secara de facto kekuasaan Indonesia ya atas Sumatera, Jawa, dan Madura. Tapi ya Indonesia itu tidak diperkenankan melakukan hubungan luar negeri dengan negara lain. Ya, jadi Belanda ini kenapa akhirnya dia nggak mau atau tidak memperbolehkan Indonesia untuk menjalin hubungan luar negeri? Karena Belanda menganggap meskipun Belanda mengakui secara de facto Indonesia, tapi Indonesia itu harus atau masih di bawah naungan Belanda. Ya, jadi ini sesuai dengan pidatonya Ratu Wilhelmina tahun 42. Jadi Indonesia itu meskipun secara de facto merdeka, tapi tetap harus dalam naungan kerajaan Belanda. Akhirnya dari situ timbul konflik tuh. Sementara negara kita sendiri itu ini nggak bisa nih hal seperti itu. Yang namanya Belanda mengakui de facto ya kita harus merdeka secara total gitu ya. Tidak bisa kita udah diakui secara de facto tapi tetap masih dalam bayang-bayang Belanda. Akhirnya timbullah ya konflik kepentingan antara Belanda dengan Indonesia. Makanya Belanda hanya melakukan sebuah usaha polisionil ya yang disebut dengan agresi militer pertama. Itu terjadi tanggal 21 Juli 1947 ya gitu. Nah, akhirnya kondisi Indonesia pada saat itu chaos. Lalu Menteri Luar Negeri kita ya mendesak PBB untuk membuat sebuah badan mediator ya, badan mediasi. Akhirnya PBB menyetujui hal tersebut. Lalu PBB membuat sebuah badan mediasi ya bernama KTN. KTN singkatan dari Komisi 3 Negara ya. Jadi Komisi 3 Negara ini adalah badan mediasi yang nantinya akan menjadi mediator konflik antara Belanda dengan Indonesia. Jadi nanti
apa namanya, KTN itu terdiri dari 3 negara, ya. 2 negara dipilih oleh Indonesia dan Belanda, sementara 1 negara ini sama-sama dipilih oleh Indonesia dan Belanda. Nah, untuk delegasi di KTN itu Indonesia menunjuk Australia, ya, sebagai apa ya, pihak yang mewakili Indonesia, ya. Nah, apa namanya, Belanda memilih Belgia, ya, sebagai pihak yang mewakili Belanda, dan Indonesia dan Belanda sama-sama memilih Amerika sebagai negara ketiga dalam susunan KTN. Nah, tugas KTN yaitu yang pertama adalah melaksanakan perundingan Renville, ya. Renville ini terjadi tanggal 8 Desember 1947, ya, dan hasilnya diresmikan tanggal 11 Januari 1948, ya. Nah, hasil dari Renville, ya, apa namanya, ini sangat merugikan sekali kepada Indonesia, ya. Jadi pada waktu perundingan Kertajati itu kan apa namanya, wilayah Indonesia tuh Sumatera, Jawa, dan Madura. Tapi pada masa Renville ini lebih sempit lagi wilayah Indonesia. Jadi hanya sebagian Jawa, terutama Jawa Tengah, karena dulu kan negara kita beribu kota di Yogyakarta, dan sebagian lagi Sumatera, yaitu di Bukit Tinggi. Nah, ini membuat rakyat Indonesia bergejolak. Akhirnya karena banyak gejolak di dalam negeri, maka siapa namanya, Amir Syarifuddin sebagai Perdana Menteri kita waktu itu akhirnya lengser, ya, lengser dari jabatannya sebagai Perdana Menteri. Nah, setelah Renville, ya, Belanda juga belum puas, ya, atas hasil Renville ini. Jadi Belanda itu kayaknya nih, dia ingin apa ya, secara total menguasai Indonesia, gitu. Akhirnya pada tanggal 19 Desember 48 Belanda melancarkan yang dinamakan dengan agresi militer kedua, ya. Fokusnya adalah kepada ibu kota negara kita, yaitu Yogyakarta, ya. Akhirnya Soekarno, ya, memerintahkan kepada Amir Syarifuddin untuk membuat sebuah pemerintahan darurat Republik Indonesia di Bukit Tinggi. Jadi tujuan Soekarno, ya, membuat pemerintahan darurat itu agar meskipun nanti negara kita dikuasai total wilayahnya oleh Belanda, tapi negara kita secara administrasi masih berjalan. Jadi negara kita masih eksis meskipun wilayahnya dikuasai oleh Belanda. Jadi Soekarno tidak mau sepecundang Belanda pada waktu itu. Jadi Belanda dulu, ya, ketika Belanda dikuasai oleh Prancis, ya, pada masa Napoleon, itu Raja Belanda, Raja William kelima, itu kabur ke Inggris tanpa membuat pemerintahan darurat. Nah, itu menurut Soekarno itu dianggap tindakan yang pecundang, ya. Makanya negara kita tidak boleh seperti itu. Meskipun seluruh wilayah dikuasai oleh Belanda, tapi tetap kita secara apa ya, administrasi harus ada, berbentuk negara, harus ada pemerintahan. Maka dibuatlah pemerintahan darurat Republik Indonesia di Bukit Tinggi pada tanggal apa namanya, 18 Desember 1948, ya, gitu. Nah, akhirnya setelah adanya agresi militer 2, PBB menganggap KTN ini kurang kuat, ya, dalam melakukan apa ya, mediasi, ya. Nah, akhirnya PBB mengganti KTN dengan UNCI. UNCI singkatan dari United Nations Commission for Indonesia. Jadi ini sebuah badan, ya, komisioner bagi konflik antara Indonesia dengan Belanda. Nah, tugas pertama UNCI yaitu melaksanakan perundingan Rembuyang. Jadi perundingan Rembuyang ini dilaksanakan pada tanggal 19 April 1948, ya. 9, sorry. Ya. Jadi dalam perundingan ini dipertemukanlah tiga perwakilan. Jadi ada Indonesia, Belanda, dan juga BFO. Nah, kalian pasti bertanya nih, apa yang dimaksud dengan BFO? BFO adalah bisa dikatakan negara-negara boneka, ya, bentukan Belanda, bentukan Framil. Jadi BFO ini terdiri dari 15 negara bagian, ya. Ada negara Indonesia Timur, negara Pasundan, negara Jawa Timur, ya, dan lain sebagainya, ya. Jadi apa namanya, tujuan pecah-pecahan Indonesia oleh Belanda yaitu agar Belanda itu lebih mudah untuk menguasai Indonesia. Nah, perundingan ini sendiri tidak menghasilkan hasil yang penting, ya. Jadi inti dari perundingan ini adalah sebuah perencanaan,
ya, akan diselenggarakannya sebuah perundingan yang lebih besar, yaitu perundingan konferensi meja bundar, ya, yang akan dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 49, ya, dan juga ditandatangani tanggal 2 November 1949, ya, di Den Haag, Belanda. Jadi tugas kunci yang kedua itu adalah menyelenggarakan konferensi meja bundar. Hasil dari konferensi meja bundar yang pertama adalah Belanda mengakui kedaulatan Indonesia. Ya. Lalu yang kedua akan dibentuk Uni Indonesia Belanda. Ya. Artinya nanti ini negara kita itu akan berbentuk federal yang dinamakan Republik Indonesia Serikat. Nah, atau disingkat RIS. Nah, RIS ini ya terdiri dari negara kita, yaitu etnik hasil dari Renville, ya, Jawa Tengah dan sebagian Sumatera, dan ditambah negara-negara anggota BSO yang menyatakan 15 negara bagian. Terus hasil selanjutnya adalah Indonesia harus membayar hutang-hutang Belanda dari tahun 1942. Gitu. Nah, akhirnya selesailah ya sampai di sini, ya. Meskipun nanti akan ada lagi konflik Indonesia Belanda bersama berkaitan tentang pembebasan Irian Barat, tapi itu nanti bahasannya di bab selanjutnya, ya. Untuk saat ini materinya cukup mungkin sampai konferensi meja bundar. Nah, nanti setelah konferensi meja bundar, akhirnya tanggal 16 Agustus 49, Soekarno dilantik jadi Presiden RIS, Republik Indonesia Serikat, dan besok harinya tanggal 17 Agustus 1949, ya, negara kita ya resmi menjadi negara federal bernama Republik Indonesia Serikat. Ya, dan ini Republik Indonesia itu hanya bertahan 1 tahun, ya. Akhirnya pada tanggal 17 Agustus juga tahun 50 gitu kan, RIS bubar, lalu berganti lagi kembali menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Oke, untuk materi ini cukup sekian, ya. Saya tidak akan memberikan tugas yang berbentuk portofolio gitu, ya. Jadi saya hanya menyuruh kalian, ya, memerintahkan kalian untuk membaca upaya mengusir Belanda lewat jalur fisik, yaitu kalian pelajari tentang pertempuran Bandung Lautan Api, lalu Kubutan Margarana, lalu pertempuran Surabaya, Medan Area, Palagan Ambarawa, dan lain sebagainya. Jadi nanti untuk bahan penilaian akhir semester.